Blok 3 kuesioner Podes berisi tentang apa ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada pembahasan kali ini akan saya informasikan tentang kuesioner pada Podes 2021 dan terlebih yaitu pada blok 3. Semoga ini dapat dijadikan sebagai gambaran untuk teman-teman yang diikutkan dalam kegiatan Podes di tahun 2024 nanti. Jadi pastikan untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham dan pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, untuk blok 3 kuesioner Podes di tahun 2021 berisi tentang keterangan umum desa dan kelurahan ya. Di mana untuk blok 3 ini terdiri dari nomor 301 atau kuesioner poin R301 sampai dengan R309. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama untuk kuesioner R301 yang pertama yaitu tentang status pemerintahan. Jadi status pemerintahan dari wilayah yang menjadi wilayah tugas teman-teman itu merupakan apa? Apakah merupakan desa atau kelurahan atau UPT atau SPT ataupun berupa nagari? Ini pastinya nanti di Capit tinggal ada opsinya ya, tinggal teman-teman memilih saja. Kemudian dan hasilnya silakan diisikan sesuai dengan kenyataan real di lapangan. Kemudian untuk 302, peta desa atau kelurahan yang ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota atau gubernur ada atau tidak, teman-teman juga harus memilih dan disesuaikan. Dan 303 yang A, keberadaan satuan lingkungan setempat atau SLS di bawah desa atau kelurahan ada atau tidak. Dan ini ada rambu-rambu, apabila jawabannya adalah kode 2 yaitu tidak ada, maka langsung ditanyakan ke poin R304. Jadi yang B, 303B dan C tidak perlu ditanyakan. Tetapi apabila 303 untuk keberadaan satuan lingkungan setempat atau SLS di bawah desa atau kelurahan jawabannya adalah kode 1 yang artinya ada, maka teman-teman harus menanyakan poin 303B dan 303C. Dan isian untuk 303B banyaknya jenjang SLS di bawah desa atau kelurahan. Ini jenjangnya ada berapa? Misalkan kalau di wilayah saya ya, sebagai contoh, untuk jenjang SLS di bawah desa atau kelurahan itu kan ada kadus, kemudian ada RW, ada RT, ada 3 ya. Untuk di wilayah saya dan wilayah teman-teman pastinya yang menjadi wilayah tugas teman-teman itu berbeda sesuai dengan yang ada di wilayah teman-teman saja, wilayah tugas teman-teman maksudnya. Kemudian yang C, banyaknya SLS terkecil di desa atau kelurahan. Artinya kalau di wilayah saya, ini saya contohkan di wilayah saya, banyaknya SLS terkecil di desa atau kelurahan, artinya untuk SLS terkecilnya di wilayah saya adalah RT, banyaknya RT yang ada di desa saya tinggal itu saat ini ada 56 RT. Berikutnya untuk yang 304 yaitu luas wilayah desa atau kelurahan untuk diisikan ada berapa kilometer persegi ya. Dan apabila di dalam profil desa satuannya adalah hektar ya, harus teman-teman konversikan dulu ke meter persegi, kilometer persegi, mohon maaf. Dan di sini ada bentuk konversinya, 1 hektar itu sama dengan 0,01 kilometer persegi. Selanjutnya untuk 305 adalah yang dibagi menjadi 2, yang A dan B. Yang A adalah topografi sebagian besar wilayah desa atau kelurahan, apakah puncak atau tebing atau lereng atau dataran atau lembah. Dan di sini ada rambu-rambu, apabila ternyata topografi sebagian besar wilayah desa atau kelurahan adalah dataran atau lembah, salah satu dari itu ya, maka langsung ke
poin 306. Artinya untuk yang 305B tidak perlu ditanyakan. Tetapi apabila ternyata topografi sebagian besar wilayah desa atau kelurahan berupa puncak atau tebing yang berkode 1 atau lereng yang berkode 2, maka teman-teman harus menanyakan untuk atau mengisikan untuk yang poin 305B, yaitu keberadaan pemukiman penduduk di puncak atau tebing atau lereng, ada atau tidak pemukiman penduduk di sana. Untuk yang berikutnya, poin R306 tentang keberadaan, status, kondisi, dan lokasi kantor desa atau lurah. Ini kantornya ya. Untuk yang A, keberadaan kantor desa atau lurah ada atau tidak. Jika ada, maka harus teman-teman tanyakan untuk yang poin 306 B, C, dan D, yaitu yang B adalah status kantor desa, kepala desa atau lurah merupakan aset desa atau kelurahan atau bukan aset desa atau kelurahan ya, di kodenya disesuaikan. Dan kemudian yang C juga harus diisikan kondisi kantor kepala desa atau lurahnya bagaimana, apakah layak, jika layak di kode 1, dan jika tidak layak itu di kode 2. Dan untuk mengetahui layak atau tidak layaknya pastinya ada kriteria yang akan diberikan oleh BPS yang ada pada buku pedoman, dan juga pada saat pelatihan akan diberi informasi ini ya, bagaimana kriteria layak dan tidak layak. Dan untuk saat ini mohon maaf saya belum bisa mengemukakan atau menjelaskan karena saya sendiri belum ada buku pedomannya yang saya terima. Berikutnya untuk yang D, lokasi kantor kepala desa atau lurah, apakah ada di dalam wilayah desa atau kelurahan? Jika iya di kode 1, dan apabila berada di luar wilayah desa atau kelurahan di kode 2. Kemudian ini seperti yang poin A ya, R306A, keberadaan kantor kepala desa. Jika tidak ada, artinya di 306A jawabannya adalah kode 2, maka langsung ke 307. Jadi harus mengetahui rambu-rambu ini. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, ini kan untuk metode PAPI ya. Untuk metode KEPI pastinya nanti kalau menggunakan aplikasi itu secara otomatis apabila jawabannya tidak ada yang artinya kode 2, maka kuesioner akan langsung diarahkan ke 307. Jadi tidak membuka kuesioner berikutnya seperti itu. Selanjutnya untuk poin R307A, yang yaitu kegiatan pemerintahan desa atau kelurahan utamanya dilaksanakan di mana? Apakah di kantor kepala desa atau lurah di kode 1 atau bukan kantor kepala desa atau lurah? Jika jawaban itu berarti di kode 2 disesuaikan. Yang B, koordinat lokasi kegiatan pemerintahan desa atau kelurahan. Di sini dimintakan kalau yang metode PAPMI di tahun 2021 diminta untuk mengisikan titik koordinatnya ya, baik berupa garis lintang, garis bujur, kemudian ketinggian letak atau altitude lokasi kegiatan pemerintahan desa atau kelurahan tersebut. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena menggunakan metode KEPI, nanti teman-teman hanya diminta untuk tagging saja di kantor tersebut. Kantor kepala desa tersebut berada di mana. Kemudian teman-teman saat berada di situ di tagging, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul secara otomatis tentang titik koordinatnya, baik garis lintangnya, garis bujurnya, kemudian altitude-nya juga. Jadi ini sudah lebih mudah lagi ya, teman-teman tidak perlu menginput secara manual. Yang berikutnya untuk poin 308 atau R308, ada wilayah desa atau kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut atau tidak. Jika ada di kode 1, jika tidak ada di kode 2. Dan apabila ada, maka teman-teman harus mengisikan poin yang 308B yang terdiri dari beberapa poin, juga ada 3 poin ya, dan semuanya harus ditanyakan dan disesuaikan jawabannya ya. Artinya isiannya disesuaikan dengan jawaban dari responden dan keberadaan dari desa atau kelurahan tersebut. Tetapi saya contohkan untuk wilayah saya 308 tidak ada yang berbatasan langsung dengan laut, maka di kode 2 dan karena di kode 2 maka pertanyaan langsung atau kuesioner langsung diarahkan ke poin 309. Apabila ada desa atau kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut, maka untuk yang 308B, jika wilayah desa atau kelurahan yang
ada yang berbatasan langsung dengan laut. Untuk pemanfaatan lautnya itu untuk apa? Harus ditanyakan. Apakah A untuk perikanan tangkap atau mencakup seluruh biota laut, ada atau tidak? Apakah ada kegiatan perikanan atau untuk perikanan budidaya mencakup seluruh biota laut juga, ada atau tidak? Ada tidaknya tambak garam. Kemudian yang D wisata bahari dan yang E adalah transportasi umum. Ini harus ditanyakan dan jawabannya silakan disesuaikan dengan profil yang ada di desa atau kelurahan dan juga jawaban dari responden. Selanjutnya masih 308 yang B untuk poin kedua, berarti selanjutnya adalah keberadaan tanaman mangrove. Misalnya ada bakau, api-api, bedada, ada tanjang dan lain-lain di desa atau kelurahan tersebut, ada atau tidak. Dan apabila jawabannya adalah kode 2 yaitu tidak ada, maka langsung lanjut ke poin 309. Tetapi jika ada, harus ditanyakan yang poin ketiga, 308B poin ketiga, kondisi mangrove-nya bagaimana, baik atau sebagian rusak atau rusak, dan kode disesuaikan saja. Selanjutnya adalah 309, ini terdiri dari 4 poin ya. Yang pertama, lokasi wilayah desa atau kelurahan terhadap kawasan hutan, di dalam kawasan hutan atau di tepi atau sekitar kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Ini disesuaikan. Dan apabila ini saya contohkan memang untuk desa di mana saya tinggal itu berada di luar kawasan hutan, yaitu di kode 3, karena kode 3 di sini ada rambu-rambunya langsung ke 401, artinya langsung ke blok 4 ya. Berarti selesai untuk yang poin B, C, dan D tidak perlu ditanyakan. Tetapi barangkali yang menjadi wilayah tugas teman-teman nantinya ada yang berkode 1 atau 2 jawabannya, maka harus ditanyakan yang poin 309 B, C, dan D, di mana poin ke-309 yang B adalah fungsi kawasan hutan atau hutan itu untuk apa? Untuk konservasi atau untuk pelindung atau untuk produksi. Yang C, ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan bagaimana atau hutannya bagaimana? Apakah tinggi atau sedang atau rendah, atau yang keempat tidak tergantung. Dan yang terakhir atau yang D, program perhutanan sosial tahun 2000. Ini tahunnya nanti menyesuaikan ya, kemudian ini kan 2020 untuk kegiatan 2021, karena nanti pelaksanaan di tahun 2024 mungkin untuk yang D soalnya adalah program perhutanan sosial tahun 2023, kemungkinan ini ya ada atau tidak, dan silahkan diisikan sesuai dengan yang real yang ada di desa atau kelurahan yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Demikian yang dapat disampaikan, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, sedikit memberikan gambaran untuk kegiatan potensi desa nanti.